Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan mengurapi kita semua. Tuhan juga yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan tentunya menjadi pelaku firman. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala rahmat dan anugerah, berkat-berkat-Mu ya Tuhan, kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, dan bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, buat kami bisa menangkap, mengerti, dan lebih lagi menghidupi, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kejadian 4, ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu kisah Kain dan Habil. Mereka anak-anak Adam dan Hawa. Kain mempersembahkan dari hasil buminya, ya, hasil pertaniannya. Habel mempersembahkan dari hewan ternaknya. Dan Tuhan mengindahkan, memperhatikan, menerima korbannya Habel. Sementara Kain tidak diindahkan Tuhan. Ini yang membuat akhirnya Kain menjadi kecewa berat. Mukanya muram, ya, hatinya panas. Pertanyaannya, dia marah sama siapa ini? Tapi perhatikan kisahnya. Ya, nanti saudara akan tahu kalau baca keseluruhan ya. Tapi setidaknya kita mengerti di sini. Tuhan menegur. Tuhan mengingatkan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan. Sebetulnya memberikan korban itu adalah perbuatan baik. Ya, terserah Tuhan akhirnya menerima atau tidak. Tetapi setidaknya sudah melakukan yang baik. Tetapi ada beberapa catatan juga. Kain sebetulnya dalam mempersembahkan juga tidak seperti Habel. Ini bukan hanya sekedar korbannya apa, tetapi lebih kepada hatinya seperti apa. Ya, jadi kalau kita dalam kehidupan, kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, entah itu pelayanan kita, entah itu persembahan kita, hendaklah disertai dengan hati yang tulus. Ingat, kadang-kadang gini loh, terjadi salah paham di banyak tempat, di banyak kejadian, ada orang-orang yang merasa sudah berjasa kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Kenapa? Aku ada masalah begini. Aku sudah berjasa kepada Tuhan. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Yang namanya melayani, memberi korban itu bukan untuk ditonjol-tonjolkan. Ya, bukan juga untuk mendapatkan pujian. Ya, belajar dari Kain ini. Ya, kejadian seorang Kain. Diingatkan karena ada yang tidak beres dengan Kain ini. Ya, bukan hanya korbannya, tapi juga hatinya. Ya, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, hati-hati. Kalau kita, apalagi mungkin yang melayani Tuhan, sudah merasa melakukan bagian kita, mungkin kadang-kadang kurang mendapat apresiasi. Itu juga bisa menimbulkan kekecewaan. Hati-hati. Ya, spirit yang ada pada Kain ini seringkali juga muncul di waktu sekarang. Ya, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tidak puas, ya, dari apa yang dia buat, tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Ingat, kita mesti memiliki motivasi yang benar di dalam memberikan korban kepada Tuhan. Baik itu persembahan kita, baik itu puji-pujian pengagungan kita, termasuk pelayanan kita.
Mari jemaat dikasih Tuhan, ini hari Minggu, ya saya mengingatkan jangan lupa beribadah. Beribadah itu bukan hanya datang ke gereja, duduk, nyanyi-nyanyi, dengerin firman, persembahan pulang. Bukan hanya itu. Engkau bukan juga seperti lihat konser yang di depan, yang di altar mereka ada yang menyanyi, oh ada pemain musiknya, oh ada yang khotbah, ceramah atau apa. Bukan, engkau di situ itu beribadah, berbakti kepada Tuhan. Jadi engkau harus aktif dan itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai seperti yang terjadi dengan Kain ini, ketidakpuasan sampai diingatkan Tuhan, masih juga dia tidak sadar akan kesalahannya. Dikatakan apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Jangan dikuasai dosa. Ya, kekecewaan, iri hati, ketidakpuasan kita terhadap teman kita, rekan kita, pemimpin kita, ya, apalagi terhadap Tuhan. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Kain mengalami itu dan akhirnya Kain betul-betul jatuh dalam dosa yang sangat luar biasa. Dia bunuh loh adiknya. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua perbaharui cara kita beribadah, cara kita memberi korban kepada Tuhan. Baik itu korban syukur, puji-pujian, pengagungan kita, pelayanan kita, termasuk persembahan-persembahan, mungkin uang kita. Berikan semuanya dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Bukan dengan motivasi-motivasi yang lain. Kalau pelayanan kita ada kesalahan-kesalahan sehingga kita ditegur. Mungkin dalam pelayanan kita ada yang tidak pas. Ya aduh, nyanyinya blero misalnya ditegur. Tadi kamu itu nyanyinya nggak pas. Cuma dikasih Tuhan. Jangan sampai kita ada kecewa. Kita berusaha memberi yang terbaik. Ya, lakukan dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kalau ditegur berarti saatnya aku membenahi diri supaya ke depan nggak lagi salah. Ya, ketika memberikan korban, misalnya kita memberikan satu puji-pujian atau memberikan sesuatu, lakukan dengan hati yang benar. Ingat, Tuhan melihat hati kita melebihi siapapun juga dan tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk beribadah. Dalam ibadah mengupgrade diri kita di hadapan Tuhan. Ingat, ini bukan kita sedang menyaksikan sesuatu di gereja, tapi kita aktif di situ memuji dan menyembah Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur teguran firman-Mu kami terima hari ini. Biarlah kami membenahi diri kami Tuhan, sehingga ibadah kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Supaya kalau ada motivasi yang salah, Tuhan luruskan kami, sehingga ibadah dan pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Berdoa, menyerahkan setiap kami Tuhan, pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan hari ini, ibadah kami, pelayanan kami, aktivitas kami, semua dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Jangan lupa hari ini hari Minggu, beri waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ibadahnya harus lebih baik daripada hari-hari yang lampau. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.